Allah mengancam kepada orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya. Bagaimana dengan orang yang berbuat syirik dalam hal ibadah? Ya sama. Orang berbuat syirik dalam ibadah juga terkena ancaman ayat An-Nisa 48 itu. Coba dibuka itu. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu menyekutukannya dengan siapapun atau dengan apapun. Orang-orang yang menjadikan siapa atau apa sebagai tandingan bagi Allah, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah. Allah hanya akan mengampuni dosa hambanya selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki diampuni dosanya selain syirik, tentu hamba-hambanya yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu akan diampuni dosanya. Namun demikian, hal ini bukan lantas berarti untuk terus berbuat syirik, bukan. Pola pikir yang benar, yang sehat bagi yang masih terlibat perbuatan syirik segera berhenti total. Kemudian mohon ampun kepada Allah setiap saat. Tutup perbuatan buruknya itu dengan beramal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Ada harapan kelak di hadapan Allah timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Dengan catatan berhenti total, mohon ampun kepada Allah, kemudian iringi perbuatan buruk yang dulu pernah dilakukan dengan amal soleh sebaik dan sebanyak mungkin. Terkadang kita pun tanpa hati-hati, tanpa disadari, mungkin juga berulang kali atau pernah berbuat syirik. Karena syirik itu kalau dalam Al-Quran tidak hanya menyembah berhala-berhala, patung-patung, pohon, matahari dan lain sebagainya. Itu syirik akbar, syirik yang besar. Namun di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan orang yang berlaku syirik itu dia syirik secara nyata, menyembah selain Allah, itu yang pertama. Yang kedua, berlaku syirik dalam bahasa Al-Quran disebut andad. Ini sudah berulang kali kita jelaskan. Dia tetap menyembah Allah, namun menjadikan segala sesuatu sebagai tandingan bagi Allah tanpa dia sadari. Dalam hal ini Ibnu Abbas memberikan pemahaman beliau terkait dengan andad.
memberikan definisi tentang andad, Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa andad itu akhfa min dabi bin namal ala sofati sauda fi dhulumatil lail. Yang namanya andad menyekutukan Allah dengan sesuatu, ini perbuatan yang sangat-sangat samar. Seringkali pelakunya tidak sadar. Saking samarnya, dikatakan oleh Ibnu Abbas, dia lebih samar daripada seekor semut yang merayap di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Semut ini tentu tidak akan terlihat oleh kasat mata, namun andad lebih samar daripada itu. Ka'ayyakular rajul laulaya la'atanal lusus al-barihah. Seperti seseorang mengatakan, jika bukan karena aku, niscaya tempat kita semalam disatroni oleh maling. Sehingga dia menjadikan dirinya tandingan bagi Allah, seolah-olah pencuri tidak masuk pada malam itu karena yang menjaga dia. Dia melupakan Allah. Sama, kita seringkali tidak sadar. Kalau bukan karena aku, niscaya pekerjaan ini akan terbengkalai. Kalau bukan karena aku, niscaya perusahaan ini tidak maju. Kalau bukan karena kepandaianku, niscaya hutang-hutang ini tidak akan terselesaikan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Samar sekali ini. Maka kita hati-hati. Di samping itu ada bentuk kesyirikan yang berikutnya yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu arbab. Arbab itu bukan berarti orang tidak menyembah Allah. Mereka tetap menyembah Allah, tetapi selain menyembah Allah juga menyembah orang-orang yang dianggap alim di tengah-tengah mereka. Ini keadaan Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 31 itu, mereka menjadikan orang-orang alim mereka yaitu Yahudi dan pendeta-pendeta mereka yaitu Nasrani arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau kita tarik ayat ini kepada kita tetap menyembah Allah. Namun hati-hati, jika sampai kita menjadikan orang-orang alim di tengah-tengah kita sebagai Tuhan, maka kita telah berlaku arbab. Dulu Uday bin Hatim ketika masuk Islam datang kepada Nabi, dan Nabi membacakan ayat ini. Uday bin Hatim bertanya, ya Rasulullah, innahum lam ya'buduhum. Mereka itu tidak menyembah orang-orang alimnya. Dijawab oleh Nabi, bala. Mereka itu menyembah orang-orang alim mereka. Tandanya apa? Tandanya harramu alaihimul halal wa ahallu alaihimul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum.
Kalau orang alim mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, orang-orang awamnya lantas mengikuti dengan membabi buta. Kata Nabi, fadzalika ibadatuhum iyyahum. Inilah bentuk penyembahan mereka terhadap orang-orang alim. Karena agama ini dari Allah, Allah punya aturannya. Untuk menjelaskan aturan-aturan agama Allah ini, Allah turunkan kitab suci, Allah utus Rasulnya. Maka jika yang disampaikan oleh seseorang itu sesuai dengan Quran dan Sunnah dalam konteks kita, itu yang kita ikuti. Sekalipun dia tidak pakai kupluk, songkok, nggak pakai baju koko, nggak pakai gamis, nggak pakai surban. Namun sekalipun yang menyampaikan secara tata lahir mengenakan simbol-simbol seorang muslim, jika yang disampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan diikuti. Kalau kita mengikuti secara membabi buta, nanti jika ada orang yang menyampaikan ayat dan sunnah akan ditolak karena tidak sesuai dengan pemahaman yang dia terima dari orang-orang alimnya. Sehingga muncul sentimen golongan, muncul asobiyah, fanatisme golongan. Sehingga bukan Quran dan Sunnah lagi yang menjadi pedoman, namun perkataan-perkataan orang-orang yang dianggap alim. Makanya dalam menjalankan Islam ini kita diberi nasihat, unzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kemudian bentuk kesyirikan berikutnya disebutkan oleh Al-Quran saat kita mengikuti at-tawaghit atau toghut. Coba dibaca ayatnya, Al-Baqarah 256. Surat Al-Baqarah, surat ke-2 ayat 256. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya toh, apa itu tagut? Yang menjadi pertanyaan kan ini. Ada notnya tidak? Tagut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab menjelaskan at-taghutu huwa syaitan. Taghut adalah syaitan. Maka orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, jangan mengikuti bujuk rayu setan. Karena jika dia mengikuti bujuk rayu setan, dia akan tersesat dari jalan Allah. Dia akan berbuat kemaksiatan, baik dengan lisannya, maupun dengan tangannya, maupun dengan pola pikirnya, dengan pemikirannya, dengan perbuatannya, dan lain sebagainya. Siapapun orangnya, jika mengikuti bujuk rayu setan, maka orang yang pandai
dia akan punya pemikiran yang menyimpang, tidak lagi lurus sesuai petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, maka harus dijauhi. Sedangkan Imam Malik menjelaskan tauhid itu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, siapapun itu dan apapun itu. Ibnul Qayyim al-Jauzi memberikan definisinya tentang tauhid dengan mengatakan kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui batasan-batasannya, baik dalam sesembahan min ma'budin au matbu'in dalam mengikuti seseorang, au muta'in dalam mentaati seseorang. Ketaatan atau mengikuti seseorang harus dilihat apa yang disampaikannya, jangan membabi buta. Nah, ini beberapa bentuk kemusyrikan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita tidak hati-hati, terkadang mengerjakan kesyirikan ini tanpa sadar, karena sombong dengan pangkatnya, dengan kekuasaannya, karena sombong dengan harta kekayaannya, sombong dengan ilmunya, tanpa sadar mengatakan aku sopo iki kok bisa jalan baik, siapa pemimpinnya? Aku. Siapa orang terkaya di kampung kita? Oh, siapa lagi? Mosok dadak tak dudoh nih. Sudah, ini menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah. Nah, baik dalam muamalah maupun dalam ibadah, kalau itu mengandung kesyirikan, maka itu dilaknat oleh Allah.